Bapa, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh menerima firman-Mu. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama, tetapi kami bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan pengertian dan menolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, dan biarlah pesan firman Tuhan ini boleh memberkati sidang jemaat-Mu. Biarlah hati sidang jemaat-Mu boleh terbuka, dengan hati yang tulus mereka boleh menerima firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya semua sidang jemaat saat ini dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tidak seperti biasanya kita mengadakan ibadah pada hari Jumat. Karena memang saat ini kita sedang meringati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan bersama meskipun melalui media elektronik. Hari ini semua umat di dunia memperingati hari yang begitu istimewa. Hari yang begitu mengandung sejarah yang luar biasa. Memang peringatan Jumat Agung pada tahun 2020 ini sangat berbeda. Tidak dilaksanakan oleh gereja-gereja besar dengan satu ibadah, tetapi kita mengingat bahwa situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman besar bagi dunia, kita melaksanakan ibadah Jumat Agung secara online. Puji Tuhan, tapi biarlah itu tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi setiap keluarga yang saat ini sedang mengadakan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang membawa penebusan dan pengampunan bagi manusia. Itu adalah karya Tuhan Yesus yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan melalui kematiannya itu ada beberapa hal yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib berikan pengampunan dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pada saat perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah perjanjian baru. Di dalam Injil Matius, kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus yang tercurah pada waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Jika di dalam perjanjian lama pengampunan dosa itu harus dengan mempersembahkan darah anak domba, maka dalam perjanjian baru pengampunan dosa terjadi melalui darah Yesus itu sendiri. Kita ingat dulu pada waktu sebelum Paskah juga, setiap pintu rumah yang diberi tanda darah itu akan dilewati, anak-anak sulungnya tidak akan mati sebagai tanda pengampunan. Nah, di dalam perjanjian baru hanya melalui darah Yesus sendiri kita mendapatkan pengampunan. Jadi melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya yang tertumpah, Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Ia mengampuni kita bukan dengan darah anak domba,
tetapi melalui darahnya sendiri yang dicurahkan, yang jauh lebih berharga dari hewan atau anak domba. Kita tahu bahwa seekor domba yang akan dipersembahkan itu akan dikhususkan, akan dipilih domba yang tidak bercacat celah, domba yang sehat, dan tidak lagi dicampur tetapi dipisahkan dari domba-domba yang lain. Demikian juga dengan Yesus. Darahnya adalah darah yang kudus, yang tidak bercela, yang menjadi lambang pengampunan dosa kita. Jadi melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya yang tertumpah, Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Bisa dibaca di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 18 sampai 19. Di situ Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana Yesus mengatakan bahwa melalui darahnya itu mengampuni dosa kita. Puji Tuhan, kita saat ini kita semua adalah orang-orang berdosa yang mestinya kita mendapat hukuman, tetapi melalui darah Yesus itu kita mendapat pengampunan. Luar biasa dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Puji Tuhan, biarlah kita menghargai pengorbanan Tuhan itu. Kemudian dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan kembali. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia terputus dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dan pada waktu itu, kalau ingat kita pada waktu Tuhan setelah menciptakan manusia dan manusia diperintahkan untuk menguasai semua ciptaannya, hubungan Tuhan dengan manusia begitu baik. Tetapi karena dosa Adam yang pada waktu itu tidak taat, Adam dan Hawa lakukan dosa, sehingga hubungan itu menjadi rusak. Dan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Ia mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mati untuk menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Kita yang sudah mungkin menjadi setru Allah karena dosa-dosa kita, tetapi melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan darahnya, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Itulah harus kita hargai pengorbanan Tuhan. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Ada hal lagi yang bisa kita dapatkan dari kematian Tuhan Yesus, yaitu kita dibebaskan dari kematian kekal dan kita mendapatkan keselamatan kekal. Ya. Kita tahu ada satu ayat yang mengatakan upah dosa ialah maut di dalam Roma 6 ayat 23. Dosa yang seharusnya membawa kita kepada kematian kekal atau maut. Tetapi melalui kematian Yesus kita diberi hidup kekal atau keselamatan kekal. Di dalam Roma ayat 8 sampai 10 dari pasal 5, kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih setru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya.
Kita tadi sudah mendapatkan makna bahwa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib kita diperdamaikan. Dan disitulah dikatakan kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita mendapat keselamatan kekal melalui penyaliban Tuhan. Dia membebaskan kita dari kematian kekal dan kita dapat jaminan hidup kekal. Itulah makna daripada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang apa komitmen kita setelah mendapat? Apa konsekuensi kita setelah kita mendapatkan pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu di atas kayu salib? Kita mau konsekuensi untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kita mau mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Yesus yang telah menebus dosa kita dan kita menjadi miliknya sehingga kita hidup hanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Hidup mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada dosa. Yaitu hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Karena firman mengatakan, firman menjadi manusia. Situlah Tuhan memberikan jaminan hidup kekal dengan kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita terus menghargai pengorbanan Tuhan. Kita yang sudah ditebus, yang seharusnya kita mendapat hukuman kekal, maut. Tetapi karena kasih Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, kita menjadi umat tebusan, menjadi miliknya yang dikasihinya. Dan kita mendapat jaminan hidup kekal bersama Tuhan. Mari kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Peringatan Jumat Agung atau kematian Tuhan memberikan makna yang luar biasa. Tanpa ada kematian, tanpa ada karya Tuhan di atas kayu salib, tidak ada keselamatan. Biasanya memang orang merayakan dengan luar biasa perayaan Natal, tapi yang terlebih besar lagi adalah pada saat merayakan Jumat Agung. Ini adalah pengorbanan Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Kita kembali mendapat pendamaian. Kita kembali bisa berhubungan lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan mungkin yang begitu terasa jauh, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadikan kita berdamai kembali dengan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Kita ingat ada kejadian ajaib di saat Tuhan Yesus mati. Setelah di atas kayu salib, dan pada waktu itu jam 3 sore terjadi gelap gulita dan ada gempa bumi waktu itu, dan bahkan tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tirai itu yang memisahkan ruang depan dan ruang kudus. Ada pembatas dan hanya imam-imam yang bisa masuk di situ. Tetapi dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, dia menjadi pendamai. Sekarang tidak ada lagi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan bersedia ditemui dimanapun juga. Tuhan Yesus begitu dekat dengan kita. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan, Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi tubuh dan darah Yesus itu sudah menyatu dalam diri kita. Dan dia menyediakan hidup kekal. Terpujilah Tuhan, Allah yang rela mati untuk menebus dosa manusia.
Marilah saat ini dalam kehidupan kita mau menyerahkan hidup kita. Kita mau hidup bagi Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan Dia. Harga keselamatan kita dibayar dengan darah yang begitu mahal. Biarlah dalam hidup kita tidak pernah bisa membalas dengan apapun yang kita lakukan untuk membalas pengorbanan Tuhan. Hanya dengan menyerahkan kehidupan kita ke dalam Yesus, percaya sungguh kepada Juru Selamat itu, dan taat melakukan firman Tuhan. Itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah peringatan Jumat Agung pada saat ini, walaupun berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi saat ini kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Hubungan kita yang sudah diperdamaikan, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan sudah memberikan jaminan hidup kekal kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur sampai saat ini kami melihat bahwa Tuhan begitu setia kepada kami. Kami melihat Tuhan juga taat sampai mati di atas kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh memperingati hari kematian Tuhan. Dan kami mendapat beberapa hal yang luar biasa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dan saat ini mari Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh juga mampu mengampuni, mengasihi orang-orang seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur melalui kematian Tuhan di atas kayu salib, kami boleh berdamai kembali dengan Allah. Kami melihat bahwa Allah tidak terlalu jauh bagi kami, tetapi Allah begitu dekat dengan kami, sehingga setiap saat Tuhan itu bisa ditemui karena sudah tidak ada penghalang apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami bersyukur melalui kematian Tuhan di atas kayu salib kami mendapat jaminan hidup kekal. Dan saat ini Tuhan, sebagai konsekuensi kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau meninggalkan segala dosa-dosa kami Tuhan, tapi kami mau hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mengingat bahwa kuasa darah Yesus itu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, pada peringatan Jumat Agung ini, melalui pengorbanan Tuhan, melalui pencurahan darah Yesus, saat ini kami berdoa buat semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik itu yang mengalami sakit penyakit saat ini, maupun yang ada dalam tekanan, dalam kekhawatiran, keraguan-raguan, atau saat ini mungkin mulai imannya goyah. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus mampu melenyapkan segala sakit penyakit. Kuasa darah Yesus melepaskan kami dari segala belenggu. Kuasa darah Yesus itu memberikan pemulihan bagi kami, menjauhkan kami dari segala kekhawatiran, keraguan-raguan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua sidang jemaat-Mu. Biarlah saat ini juga boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap keluarga pada saat ini yang sedang beribadah memperingati Jumat Agung ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak terbatas oleh waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi semua sidang jemaat, dan berkat Tuhan senantiasa tercurah. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selamat menikmati Jumat.